Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Mencintai Proses. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 13 ayat 11 yang berbunyi, harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang gadis 17 tahun bernama Jane Park. Ia memenangkan lotre pertamanya di usia muda. Sebelumnya ia hanya bekerja di sebuah toko serba ada. Dan pada tahun 2013 ia memenangkan hadiah lotre Euro Million senilai 1 juta pound sterling atau setara dengan 19 miliar. Hal ini menjadikannya pemenang termuda di Inggris. Bayangkan, di usia yang masih sangat muda, ia tiba-tiba memiliki kekayaan yang bisa membeli apapun yang diinginkannya. Ia membeli rumah impian dan berbagai barang mewah lainnya. Bagi banyak orang ini adalah makna kebahagiaan dan kebebasan finansial. Namun bagi Jane ini hanyalah awal dari serangkaian tantangan yang ia terduga. Yang jauh dari kehidupan glamor yang ia bayangkan. Jane merasakan tekanan yang dampak negatif yang besar dari kekayaan mendadak. Ia mulai merasa kesepian dan terasing. Hidup dalam sorotan publik yang intens membuat sulit untuk membangun hubungan yang tulus. Jane mengatakan dalam sebuah wawancara, saya memiliki barang-barang material, tetapi hidup saya kosong. Apa tujuan saya? Ia merasa tidak mempercayai siapapun dan tekanan untuk terus hidup dalam kemewahan, serta menjadi sorotan publik membuatnya lelah. Uang yang seharusnya menjadi kebebasan justru terasa seperti belenggu emas yang mengurungnya. Kesehatan mentalnya terganggu dan ia bahkan pernah mengungkapkan keinginannya untuk tidak pernah memenangkan lotre sama sekali. Ia mengalami kehilangan privasi dan menjadi target perhatian yang tidak diinginkan. Itulah harga yang harus ia bayar atas kekayaannya yang datang terlalu cepat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kisah Jane adalah kisah tentang jalan pintas menjadi kaya dengan memenangkan lotre. Jane belum siap menjadi kaya. Jane belum siap secara mental dan kemampuan untuk mengelola uangnya yang bertambah secara tiba-tiba. Dan belum siap atas reaksi orang di sekitarnya mengenai kekayaan yang ia miliki sehingga tidak mengalami kebahagiaan. Ia malah menginginkan sebaliknya. Seandainya ia tidak pernah memenangkan lotre sama sekali. Amsal 13 ayat 11 menyampaikan kepada kita bahwa harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Kalau kita perhatikan sapaan firman Tuhan ini, kekayaan tidak datang begitu saja, sebab ada proses panjang yang tidak kelihatan yang harus kita lalui. Dibandingkan dengan kondisi Jane tadi, orang yang memperoleh kekayaannya sedikit demi sedikit, ia akan tahu betapa besar usaha dan pengorbanan yang ia berikan setiap saat. Mungkin ada kerja keras bertahun-tahun, kegagalan berulang, dan keputusan yang terus diperbaiki. Ada relasi-relasi yang harus dibangun dengan orang di sekitarnya. Orang yang benar-benar kaya biasanya bukan karena sekali beruntung, tetapi karena disiplin, mengelola uang setiap hari. Ya, keberuntungan sih mungkin memang ada. Tapi tanpa persiapan, peluang besar pun bisa menjadi beban seperti yang dialami Jane. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kekayaan sejati jarang lahir dari jalan pintas. Melainkan tumbuh dari proses panjang yang konsisten dan sabar. Orang yang berhasil secara finansial biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling tekun. Mereka tahu pentingnya punya rencana keuangan. Mereka belajar mengatur pengeluaran, menabung rutin, berelasi dengan baik, dan berinvestasi sedikit demi sedikit. Prosesnya memang tidak instan, tapi memang disitulah intinya. Karena setiap langkah kecil itu melatih kedisiplinan dan kebiasaan baik. Mereka tahu bahwa mengejar jalan pintas, cepat kaya hanya akan membuat proses belajar terlewati begitu saja. Orang yang membangun kekayaannya perlahan biasanya lebih tenang
menghadapi resiko. Mereka tahu bagaimana bertahan ketika kondisi ekonomi lagi turun, dan yang paling penting, mereka menghargai setiap hasil yang didapat karena tahu prosesnya tidak mudah. Pada akhirnya, bukan kecepatan yang penting, tapi ketahanan dalam menjaga hasilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah sumber berkat bagi kami. Karuniakanlah kami hikmat dan ketekunan agar kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan, terutama ketika kami harus mengatur kondisi keuangan kami dengan baik. Kami rindu dapat mengatur kehidupan finansial dengan menjalani proses dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.